Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Afni Firdausia, peserta PKDP tahun 2025 PTP Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Seperti yang kita ketahui, bahwa pelajaran IPA itu diajarkan mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Lalu mengapa sih pemerintah itu memasukkan IPA ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia? Jawabannya adalah yang pertama, karena IPA sebagai dasar berkembangnya teknologi. Jadi, konsep-konsep IPA itu terbentuk melalui rasa ingin tahu seseorang terhadap sesuatu yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Nah, rasa ingin tahu tersebut akan menuntun seseorang untuk mencari teori, lalu melakukan percobaan-percobaan yang nantinya akan melahirkan sebuah teknologi. Dan teknologi tersebut akan digunakan oleh manusia untuk memudahkan kehidupan mereka. Yang kedua adalah karena IPA membekali keterampilan-keterampilan sebagai bekal hidup di zamannya. Jadi dengan belajar IPA dapat memberi pengalaman langsung kepada siswa untuk mempelajari fenomena-fenomena alam secara saintifik. Mulai dari mengamati, mencoba, menganalisis, dan mengkomunikasikannya, sehingga dapat menumbuhkan kreativitas berpikir dan juga kreativitas dalam memecahkan masalah. Yang ketiga adalah karena IPA membekali karakter positif bagi setiap individu yang mandiri dan tangguh menghadapi masalah. Dengan belajar IPA diharapkan dapat membangun karakter positif spiritual karena dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menumbuhkan rasa syukur kita terhadap ciptaannya. Yang keempat adalah karena IPA mampu meluruskan hal-hal yang dianggap mitos dan kepercayaan yang meyakini sesuatu secara tidak ilmiah. Seperti contoh, teman-teman semua pernah kan mengalami ketindihan? Apa sih ketindihan itu? Nah, ketindihan itu secara mitos dikaitkan dengan gangguan makhluk halus atau makhluk gaib yang menindih kita ketika kita sedang tidur. Namun, secara ilmiah itu juga dapat dijelaskan bahwa ketindihan adalah sesuatu yang terjadi ketika kita bangun tidur namun belum seutuhnya sadar. Jadi antara otak dan gerakan tubuh kita itu belum tersinkron. Yang kelima adalah karena IPA mampu mengungkapkan dasar-dasar yang logis ketika seorang menekuni suatu mata pencaharian tertentu. Seperti contoh, para nelayan. Nelayan memanfaatkan angin darat dan angin laut ketika mereka berlayar dan kembali ke tepi pantai. Mereka memanfaatkan angin darat yang berhembus ke laut untuk memudahkan mereka berlayar ke lautan. Dan mereka memanfaatkan angin laut yang berhembus ke darat untuk kembali ke tepian. Terakhir adalah karena IPA mampu membuka wawasan kita untuk melogika larangan-larangan, anjuran-anjuran, serta alasan terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, kita dilarang makan sambil berbicara
atau makan sambil tertawa, atau makan sambil tertidur. Hal ini akan menyebabkan masuknya makanan kita ke saluran pernafasan yang akan menyebabkan kita tersedak. Nah, ini adalah larangan-larangan yang dilakukan yang dapat dijelaskan secara sains. Lalu, anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk melakukan puasa hari Senin dan Kamis. Nah, puasa sendiri itu banyak sekali manfaatnya bagi tubuh manusia. Ketika kita melakukan puasa, organ-organ tubuh kita itu otomatis teristirahatkan. Ginjal kita, lambung. Nah, itu dapat memberikan dampak positif bagi tubuh kita. Tubuh manusia akan lebih sehat ketika mereka melakukan puasa. Jadi, dengan memasukkan IPA ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia itu diharapkan akan memberikan dampak positif dan juga membentuk karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Namun, pada kenyataannya masih juga banyak terjadi kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan atau kegiatan-kegiatan yang secara sengaja maupun tidak sengaja itu berdampak pada kerusakan lingkungan. Seperti contoh, penebangan pohon, membuang sampah sembarangan, kegiatan tambang, lalu perburuan liar. Nah, kegiatan itu semua berdampak negatif atau berdampak pada kerusakan lingkungan. Nah, di sini akan timbul pertanyaan, apakah pendidikan IPA itu sudah diajarkan dengan benar, sudah dilakukan dengan benar, ataukah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan ini tadi? Apakah pembelajaran IPA yang kita lakukan itu sudah benar dan menumbuhkan karakteristik siswa yang cinta terhadap lingkungan, ataukah masih ada banyak yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar? Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana pembelajaran IPA yang sebenarnya harus kita lakukan itu, maka sebelumnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar itu apa saja sih? Yang pertama adalah memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Jadi belajar IPA itu otomatis akan meningkatkan rasa syukur kita terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tujuannya adalah mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, belajar IPA itu bukan hanya belajar tentang konsep dan teori, tapi juga bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa IPA itu tidak terlepas dari sebuah teknologi. Tujuan yang keempat adalah meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Jadi, tujuannya adalah agar kita sebagai manusia dapat berperan serta menjaga lingkungan, bukan hanya memanfaatkan lingkungan, tetapi juga menjaga, melindungi, dan juga melestarikan lingkungan. Yang kelima adalah meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam
dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Jadi di sini manusia sebagai khalifah di bumi. Jadi kita harus sadar tentang bagaimana kita menjaga alam. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tujuan yang terakhir adalah memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi, pendidikan IPA di sekolah dasar itu untuk membekali siswa-siswi kita untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Jadi, bagaimana pembelajaran IPA itu sebaiknya dilakukan? Yang pertama adalah memberikan pengalaman langsung. Jadi siswa diberi kesempatan untuk mengamati secara langsung, mencoba, menganalisis, sampai ke mengkomunikasikan. Harapannya dengan memberikan pengalaman langsung kepada siswa ini, siswa akan lebih memahami materi secara mendalam dan juga dapat mengetahui apa yang dilakukan mereka. Seperti contoh materi mencangkok. Jadi siswa itu tidak hanya diberikan teori tentang bagaimana cara mencangkok, akan tetapi mereka melakukan secara mandiri. Mereka mempraktekkannya dengan mandiri. Nah, ini nanti yang akan menjadikan pembelajaran lebih mengena pada siswa. Yang kedua adalah pembelajaran berpusat pada siswa atau biasa disebut student centered learning. Nah, dengan penggunaan pembelajaran berpusat pada siswa ini diharapkan pembelajaran akan lebih aktif karena di sini siswa sebagai pemeran utama. Jadi, guru hanya sebagai fasilitator. Guru hanya sebagai pengelola, guru hanya sebagai pembimbing. Yang terakhir adalah memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Seperti contoh ketika materi tentang tumbuhan, kita bisa memanfaatkan kebun di sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Jadi anak itu akan lebih kreatif dalam berpikir karena mereka diajak untuk mengamati lingkungan secara langsung. Jadi kesimpulannya, hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan rasa ingin tahu, lalu mengembangkan keterampilan berpikir, lalu mengembangkan pemahaman konsep IPA melalui pengalaman belajar secara kontekstual atau secara langsung dan melalui pembelajaran yang aktif. Saya kira cukup pemaparan materi tentang hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang nantinya akan menjadi seorang guru di sekolah dasar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.